Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armeta Ayu Maida Arianto, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2486206143. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PKNS dengan dosen pengampu Ibu Erni Mariana SPD MPD untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester video pembelajaran dari RPP yang berjudul Gotong Royong untuk kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat. Ibu awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila yang sangat seru. Ada yang tahu hari ini apa? Yakni Gotong Royong. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya dipimpin untuk berdoa sesuai kerjaan masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak, pernah nggak sih kalian membantu menyapu di rumah atau membantu teman yang membersihkan kelas? Nah, itu artinya kalian sudah melakukan perbuatan yang mulia tahu. Nah, coba kita lihat gambar ya. Yang gambar ini ada seorang ibu guru mencoba memegang sapu lidi sendirian untuk menyapu halaman yang luas dengan sendirian, tetapi hingga kelelahan. Lalu muncul 2-3 anak siswa yang ikut membantu menyapu area tersebut. Buat bersih-bersih itu juga termasuk gotong royong. Artinya gotong royong itu bekerja sama bersama-sama untuk tujuan bersama agar cepat selesai. Nah, lihat deh kalau ibu menyapu sendirian, rasanya capek sekali bukan? Nah, lama selesainya. Tapi ketika kita melakukannya bersama-sama, kayak kita bantu ibu nyapu, kita ikut bantu ibu ngepel, nah terasa sangat ringan dan cepat selesai. Betul apa betul? Jadi apa sih gotong royong? Gotong royong itu adalah kegiatan bekerja yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kata kuncinya adalah bersama dan saling membantu. Diingat ya. Nah, coba kita lihat gambar di sini ya. Nah, gambar pertama, ayo coba perhatiin. Gambar yang pertama itu ada satu keluarga membersihkan rumah. Itu termasuk gotong royong. Lalu perhatikan gambar yang selanjutnya, gambar kedua. Para siswa bantuin piket secara bersamaan, itu juga termasuk gotong royong dalam kelas. Dan gambar yang terakhir, ada gambar yang terakhir ini kerja bakti untuk membersihkan selokan. Nah, itu tadi contoh-contoh di sekeliling kita. Pasti kalian sudah pernah lihat dong, menyaksikan, bahkan melakukan hal gotong royong yang ibu contohkan tadi. Betul nggak? Gotong royong itu kita lakuin di mana saja loh. Pertama bisa di rumah, contohnya membersihkan halaman rumah bersama ayah dan ibu. Yang kedua ada di sekolah, contohnya kita piket kelas, itu tadi yang kayak dicontoh, atau menata buku di perpustakaan. Nanti ada di masyarakat, contohnya kayak kerja bakti membersihkan selokan agar tidak banjir. Nah, contohnya coba diingat-ingat kegiatan gotong royong apa yang paling sering kamu lakukan di sekolah. Nah, itu ada yang banyak, yaitu piket. Manfaat dan sikap gotong royong ada yang tahu nggak? Manfaatnya, nah manfaat gotong royong yang pernah lihat kerjanya jadi cepat ringkas, cepat mempererat hubungan persaudaraan antara siswa, baik antara keluarga juga. Kalau di lingkungan keluarga ada juga mempererat hubungan masyarakat. Kalau di masyarakat memupuk nilai empati dan kepedulian antara siswa, antara kita orang tua dan anak, antara para masyarakat, bukan? Belajar meningkatkan keterampilan sosial, itu juga gotong royong manfaatnya. Belajar meningkatkan keterampilan sosial. Beban kerja jadi lebih ringan. Nah, kalau dikerjain secara bersama-sama kan akan lebih cepat selesai. Nah, jadi manfaat gotong royong itu juga menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, membangun rasa solidaritas antara siswa, lalu mempererat tali silaturahmi itu tadi dan persaudaraan ya, menciptakan rasa tentram, damai dan nyaman dalam lingkungan sekolah. Pasalnya siswa sudah mengenal satu sama lain tadi. Terus ada tujuan gotong royong. Ada yang tahu nggak tujuan gotong royong apa? Belum tahu? Ya ampun. Jadi tujuan gotong royong ada berpartisipasi dalam apa? Dalam membersihkan kelas itu tadi, dalam ruangan dan olahraga, ataupun bahkan teman sekolahnya. Oke.
Jadi kalau di lingkungan itu nggak cuman kayak gitu aja, tapi juga ada salah satunya ada bakti sosial lah. Ada yang pernah dengar nggak? Kegiatan bakti sosial dapat menjadi salah satu alternatif membantu sikap gotong royong. Di antaranya juga bersih-bersih, menanam, untuk lingkungan atau lomba desa dan lainnya sebagainya. Piket kelas itu yang terjadwal dan berjalan dengan baik dapat menjadi program membantu sikap gotong royong. Nah, yang selanjutnya ada kerja kelompok bersama. Kerja kelompok bersama juga termasuk gotong royong. Kerja kelompok dalam mempelajari dapat membantu sikap gotong royong, diantaranya diskusi, mengekspresikan bersama, terus LCT itu juga regu, termasuk gotong royong dan lainnya sebagainya. Sekolah berbagi biasanya ada yang namanya infak setiap hari Jumat. Nah, itu sekolah berbagi termasuknya. Kegiatan sekolah dapat membantu sikap gotong royong, diantaranya adalah berbagi sembako. Misalnya kayak waktu ada bencana, terus lalu kita ngadain donasi buat saudara kita untuk membantu sedikit demi sedikit. Nah, itu juga termasuk gotong royong untuk membantu berbagi. Pasti kita harus gotong royong. Pertama, pekerjaan berat jadi ringan. Kedua, pekerjaan jadi cepat selesai. Dan yang paling penting, gotong royong mempererat persaudaraan dan rasa peduli antara sesama. Saat bergotong royong kita juga harus punya sikap yang baik, saling membantu, bertanggung jawab atas tugas masing-masing, dan menghargai pendapat teman yang berbeda. Sebelum kita akhiri, yuk kita jawab pertanyaan dulu. Apa manfaat utama gotong royong? Ada yang tahu? Yang pertama, A, dapat uang. B, pekerjaan jadi ringan. Atau C, menunda waktu. Iya, betul sekali. Jawabannya itu yang B, pekerjaan jadi lebih ringan. Nah, itu tadi ya. Untuk tugas di rumah, coba ceritakan pengalaman gotong royong yang pernah kalian lakukan di buku tulis kalian ya. Jangan lupa dipraktekkan sikap kerjasama dimanapun kalian berada. Sudah belajar bersama hari ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan salam Pancasila. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran yang bertema gotong royong. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Semuanya semoga bermanfaat. Bye bye.